Ya, assalamualaikum. Bertemu lagi. Pada kesempatan kali ini saya akan coba sharing tentang bagaimana kita mensimulasikan suatu pipa berongga ya, untuk kita dapatkan menggunakan analisis frame, di mana saya dapatkan dimensi daripada pipa yang kita gunakan ini dari software Cesar. Nah, untuk frame-nya sendiri nanti kita akan menggunakan FreeCAD ya. Kita akan coba menggunakan FreeCAD. Sementara untuk dimensinya ini kita dapat dari tugas Finite Element Multiphysics dengan dimensi panjangnya 4000 mili, kemudian diameter luarnya 6,62 inci, kemudian market schedule 0,134 inci. Nah, ini nantinya kasusnya adalah pipa ini akan ditumpu pada kedua ujungnya, kemudian diberikan vertical load di bagian tengah dengan adanya surface area ataupun lebar area yang dikenai load itu sebesar 10 mili. Nah, dari data dimensi ini saya coba gambarkan bentuk soalnya ya dalam AutoCAD. Kemudian saya dapatkan kita coba gambarkan. Di sini ada pipa ya, tadi sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa yang memiliki diameter luar dan diameter dalam dengan ketebalan 3,4 mili. Kalau dari yang disampaikan sebelumnya dalam satuan inci, maka kita perlu rubah dulu ke dalam bentuk mili di sini. Nah, kemudian panjangnya ini 4000 mm, kemudian di bagian tengah ini ada surface area selebar 10 mili yang dikenai beban vertikal sebesar 8000 Newton. Ini contoh saja, nanti bisa disesuaikan kalau misalkan berapa besar load yang akan dikenai ya. Baik, selanjutnya kita coba buka software FreeCAD-nya. Untuk kita bisa gambarkan model ya. Jadi tujuannya di sini kita ingin melihat displacement ataupun perubahan bentuk dari struktur. Nah, pertama-tama untuk membuat pipa itu kita buat dulu di sini baru ya. Kemudian kita pilih di bagian sini itu kita gunakan part. Nah, kemudian kita pilih di bagian sini kita create tube ya. Nah, kita coba tampilkan aksis XYZ-nya ya. Di sini kita view, kemudian kita cancel dulu. View. Di sini ada toggle axis cross-nya supaya terlihat ya sumbu X, Y, Z-nya. Kemudian kita pilih yang tadi cube di sini, sehingga kita akan membentuk. Sebetulnya nanti kita akan buat horizontal ya, tapi di sini kita buat dulu tabungnya ke arah vertikal. Tadi kita dapatkan diameter luarnya 168,27. Kemudian diameter luar, ini diameter dalam maksud saya 161,47. Nah, kemudian dia memiliki panjang 4000 mm. Dan kita oke. Dan kita fit ini view-nya untuk melihat keseluruhan bagian. Kemudian setelah kita dapatkan ini, berikutnya adalah kita rotate ya supaya arahnya menjadi horizontal. Sini bagian cube di sini kita klik kanan, transform, kemudian tampilannya kita rubah supaya memudahkan kita arahkan ke arah depan, dan baru kita klik di bagian sini untuk merubah sudutnya. Kemudian setelah kita klik kiri, kita turunkan seperti ini sehingga arahnya menjadi horizontal ya, seperti itu. Kemudian kita posisikan supaya tube ini ada di tengah daripada originnya. Ini cukup kita tarik saja di sini ya.
cancel, kita ulang lagi. Nah, incrementnya kita ganti di sini menjadi 2000 ya, untuk dapatkan titik tengahnya, dan oke. Kemudian kita transform, ini kita geser seperti ini. Nah, sehingga dia tepat di titik tengah atau di increment 2000 tadi yang kita sudah tentukan. Oke, setelah itu kita oke. Nah, kemudian kita buat surface area yang di bagian tengah ya, karena tadi studi kasusnya adalah bagaimana pipa ini ditumpu di kedua sisinya, kemudian mendapatkan load di surface setebal 10 mili di bagian tengah ini. Oke, baik, berikutnya adalah kita membuat surface yang setebal 10 mili di bagian tengah. Caranya sama dengan tadi, kita coba bikin tube yang ukurannya sama. Kita create lagi tube-nya, diameternya 168,275, diameter dalam 161,475. Nah, ketebalannya di sini adalah 10 mili ya. Jadi tebal areanya. Kita oke. Kemudian kita transform kembali ke arah 9 derajat seperti ini. Kemudian kita berikan di sini incrementnya adalah 5. Karena kita punya tebal 10, supaya dia tepat berada di tengah sumbu aksis, maka kita ubah incrementnya menjadi 5, setengah dikali 10 nya. Oke, kita zoom mendekat. Nah, ini dia posisinya, dia berada 10 mili dari sumbu Z ya. Ayo kita transform lagi, kita tarik supaya dia berada tepat di tengah seperti ini. Nah, oke, itu kita oke. Nah, kemudian setelah ini kita gabungkan ya, kita gabungkan kedua tube tadi menjadi satu bagian solid ya. Caranya kita blok di sini tube 1 dan tube yang sebelumnya ini ya, tube yang pertama dan kedua. Kemudian kita pilih union di sini. Nah, yang ini kita klik. Nah, sehingga menjadi fusion ini ya, satu bagian ya. Nah, kemudian setelah itu kita lakukan di sini ada pilihan arch. Oke, masih proses. Setelah itu kita pilih yang di sini ada namanya path binder, kemudian kita pilih, kemudian di sini kita double klik, kemudian kita tambahkan area 1, tambah area 2, tambah, dan area 3 seperti itu ya. Oke, selanjutnya adalah kita lakukan analisis frame-nya. Kita pilih di sini frame. Oke, setelah selesai kita bisa pilih di sini untuk memperjelas ya tadi, bukan zoom all ya, fit all jadi supaya terlihat semua, fit all. Kemudian kita bikin analisis container di sini ya. Kemudian kita klik juga jangan lupa software-nya, software Calculix yang standar. Oke, setelah itu kita pilih material. Untuk ini teman-teman bisa rubah di sini materialnya, kita disesuaikan. Kalau memang ada di library langsung bisa dipilih saja yang sesuai. Oke, kalau saya coba pilih Calculix di sini, Calculix Steel. Nah, untuk merubah propertiesnya pun kita bisa lakukan di sini dengan klik use di task panel ya. Bisa kita rubah density, radiusnya, thermal conductivity, dan seterusnya.
Oke, kemudian kita pilih di sini permukaannya ya, permukaan ini, kemudian permukaan yang di sini. Oke, kemudian permukaan yang di sini, P1, P2, dan P4. Kemudian kita oke. Berikutnya adalah kita memberikan tumpuan pada kedua ujung pipa tersebut ya. Kita berikan tumpuan dengan menggunakan menu yang ada di sini. Ini constant fix. Kemudian kita tambahkan di bagian ujung sebelah kiri. Kemudian kita tambahkan sebelah ujung kanan. Oke. Berikutnya adalah kita memberikan oh iya, jangan lupa kita berikan di sini ada yang namanya surface thickness. Jadi untuk memberikan definisi bahwa material ini memiliki ketebalan ya. Dengan ketebalannya di sini adalah 3,4 mili. Ini kita tambahkan surface pertama, kita tambahkan surface kedua, kita tambahkan surface ketiga. Oke. Berikutnya adalah kita berikan loadnya ya. Loadnya tadi yaitu sebesar 8.000 Newton ya. Ini disesuaikan dengan kasus teman-teman. Kalau misalkan mau dicoba-coba juga silahkan, nanti bisa dirubah-rubah juga, susah dirubah. Untuk loadnya kita bisa pakai yang ada di sini, constant force ya. Kita masukkan angkanya sebesar 8.000 Newton. Kemudian kita berikan areanya ya, ada di tengah-tengah ini yang memiliki lebar 10 mili. Kita klik. Kemudian di sini kita lihat arahnya adalah ke atas ya. Sementara di studi yang coba kita selesaikan, arahnya adalah ke bawah. Sehingga di sini kita ada pilihan atau bisa kita rubah reverse direction ya. Nah, sehingga arahnya jadi ke bawah. Ini jangan lupa kita klik untuk merubah arahnya. Kemudian kita oke. Nah, setelah itu maka sudah selesai ya. Kita bisa coba running ya. Jadi kita tentukan dari constraint-nya berupa fix ataupun tumpuan di kedua ujungnya, kemudian load di bagian tengahnya. Hampir lupa, kita belum mesh ya, harusnya kita mesh dulu. Kita mesh dulu semua permukaannya. Kita pilih di sini bagian face builder ya, kemudian kita pilih global mesh ya. Nah, di sini kita ubah menjadi 2D, atau biasanya kalau dia fromset nanti dia akan otomatis juga menyesuaikan. Kemudian kita apply, seperti ini tampilannya. Kemudian kita oke, dan selanjutnya baru kita bisa run ya. Caranya juga sama, di sini kita double klik di bagian solver calculix-nya ya. Kita double klik. Kemudian ini adalah beban statik. Kita write input file. Kemudian kita run calculix-nya. Nah, di sini sudah selesai ya. Calculix done without error. Loading result set ya, sudah selesai. Kemudian kita close. Nah, ini adalah hasil dari frame yang sudah dibantu di software Cricut ini ya. Bisa kita lihat bagaimana displacement-nya. Nah, seperti ini ya. Keseluruhan displacement-nya dia maksimum di 0,3 D. Kalau bisa teman-teman bisa lihat, ini yang biru ini adalah yang terendah sampai mengalami degradasi warna, sampai yang paling merah adalah yang tertinggi displacement-nya sebesar 5
5 mili ya di sini ya maksimum, tapi secara magnitude di sini kita lihat 0,3 mili. Oh, maaf, di sini maksimalnya 0,5 mili ya. Jadi berada di bagian tengah. Kemudian untuk ini ada displacement di arah sumbu X, arah sumbu Y. Kita bisa lihat stresnya juga dan seterusnya. Seperti itu. Ini di arah sumbu Z ya, displacement di arah sumbu Z. Oke. Jadi itu cara untuk melakukan simulasi PEM di software FreeCAD ya, dengan kasus pipa berongga. Ya. Untuk bisa melihat lebih jelas mungkin ya dari tampilannya, kita bisa menggunakan software lain seperti ParaView ya. Kalau kita udah punya, kita tinggal ekspor aja file ini ke dalam bentuk VTX ya. Di sini bisa kita ekspor. Kita bisa ekspor ke dalam bentuk VTX. Kemudian kita bisa simpan dulu nih. Misalnya kita kasih nama latihan gitu ya. Save. Kemudian kita bisa ekspor juga ke dalam bentuk VTX. Oke. Sekarang coba teman-teman kalau misalkan sudah punya software ParaView, kita coba buka ParaView-nya ya. Kalau tadi teman-teman sudah save atau ekspornya ke dalam bentuk VTX ya, maka selanjutnya tinggal panggil di ParaView-nya. Sini tinggal kita buka. Kita buka ya. Kita klik apply. Kemudian kita lihat di sini bisa kita lihat ya slide dari sumber XS, kemudian slide ada XY, slide XZ ya. Teman bisa rubah di sini displacement ya. Oke, kita bisa lihat di sini yang perubahan terbesar adalah 0,3 mili tadi ya, bagian tengahnya. Atau kita mau rubah
intinya seperti itu ya, bisa teman-teman atur untuk displaynya mau tertampilkan apa di sini. Kemudian juga warnanya juga bisa kita ubah-ubah juga. Oke, seperti itu ya. Silakan nanti teman-teman bisa explore lebih lanjut bagaimana penggunaan review ini, dan juga paling tidak kita sudah mengetahui bagaimana kita melakukan analisis frame di menggunakan software FreeCAD tadi ya. Seperti itu mungkin dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.